Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Masih ingat cerita tentang kontroversi kemarin, atau kita melihat ada seseorang yang melakukan untuk tujuan yang mulia tetapi dengan cara yang tidak bisa diterima seperti itu, misalnya sehingga membuat semua orang membicarakannya. Jadi kadang-kadang kan satu hal kayak misalnya secara hukum orang ini bersalah ya, melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan ada aturannya, tetapi dia melakukannya semua demi kasih sayangnya yang begitu besar pada keluarganya, pada anaknya, atau pada orang yang sehingga kita mau nggak mau kan jatuh hati, kenapa kok begitu, apa yang salah sistemnya, apa aturannya yang salah, apa gimana gitu kan, seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, hari ini tuh kayak termasuk di posisi di mana kita sedang berusaha memahami kenapa seseorang melakukan hal yang salah tetapi untuk tujuan yang benar. Bisakah begitu? Mungkin sekali, karena yang namanya aturan kan memang sebenarnya sesuatu yang dibikin untuk semua pihak. Satu hal yang untuk mengatur supaya tidak ada hal yang meresahkan. Somehow kita bisa melihat dengan cara yang berbeda hari ini, ya. Dan inilah yang terjadi pada saat ini ketika kita melewati ujian yang saya sudah cerita 1 minggu itu, ya. Ketika kita melihat dari dua belah pihak, dan sekarang kita berada di posisi yang satunya, di mana di minggu lalu kita begitu yakin pada posisi kita, di hari ini barangkali kita nggak berubah posisinya, tapi kita lebih paham mengapa orang begini dan berusaha untuk mencari resolusinya, pemecahan masalahnya. Jika seseorang membutuhkan bantuan tetapi dia harus nabrak hukum, jadi apa? Dan itu semua breakthrough kan, semua adalah hal yang baru, dan itu menurut saya adalah kesempatan kita untuk sumbang gagasan mengenai apa yang terbaik. Ya, kalau menurut saya di situ kelebihannya. Oke. Jadi kan gambar jangkar itu kan jelas, ini yang namanya aturan ya gitu dari dulu, bukan satu hal yang dipertanyakan, udah nggak nanya lagi, memang begitu aja. Somehow hari ini kita bisa lihat hitam putihnya. Dan kembali lagi ke kita berada di posisi yang mana, itu semua tergantung kita, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tetapi kalau dari mata hukum itu selalu ada yang salah, ada yang benar. Cuman itu kan berarti kan kita sudah memilih sudut pandang yang mana. Ketika kita sudah mengambil posisi, misalnya kita mengambil sudut pandang hukum, maka kita bisa dengan jelas mengatakan ini salah benar. Ketika kita berada di posisi yang non itu, ya, bukan aturan, kita berada di sisi katakanlah orang yang melakukan, kita punya pembenaran yang berbeda dari hukum yang mungkin bisa bertabrakan, ya. Dan oleh sebab itu gambarnya adalah ular dan apel, karena sangat mungkin bertabrakan nilai-nilai yang ada karena cara pandang yang berbeda. Kalau di sini control issue, oke. Kalau di sini sih jelas ya sebenarnya ya. Yang namanya aturan itu memang untuk mengendalikan. Tapi kalau mengatur dengan sangat ketat dan kehilangan kemanusiaannya, jadi atau melihat keunikan manusia, maka ya itulah yang terjadi, bentrokan di mana-mana. Dan itulah sebabnya orang yang berusaha menjunjung tinggi aturan tanpa melihat situasi itu disebut dengan control freak, control issue. Ya, dan kayaknya itu yang terjadi sekarang. Ini apa penggambarannya? Saya kayaknya ini sih abstrak ya. Tapi kayak gambar hati yang terluka or something ya. Utilize your God-given strength, yellow jasper, and power instead of fearing that others may try to control you. Iya, exactly. Jadi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang hakikatnya paling tinggi, dan itu adalah fungsinya Neptunus, ya. Neptunus itu square dengan bulan, dan oleh sebab itu kebenaran yang hakiki itu kayak dipertanyakan gitu.
Kenapa kayak gitu masih dipertanyakan? Ya karena situasinya begini, nggak bisa dong ini diterapkan ke semua orang. Hal seperti itu komunikasi yang mungkin akan keluar. Nah di sini separation, ya, time apart from your partner is on horizon. Soulmate, yes, this is your soulmate. Dan terakhir deception. Ini sebenarnya agak confusing dan mungkin kita nggak perlu pakai juga, tapi anyway saya mencoba untuk membaca kira-kira maksudnya apa. Jadi ini adalah situasi di mana orang melakukannya sendiri, ya, nggak pakai konsensus bersama, separation. Jadi apapun yang dilakukan itu keputusannya sendiri tanpa dukungan yang lain, termasuk kalau dia mengambil tindakan yang salah. Tapi somehow ini kan tetap nggak bisa dilepaskan. Ini termasuk satu bagian yang jadi yang tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan itu akan terbawa juga pada akhirnya. Dan dia akan mengatakan bahwa ini saya nggak ikutan kok, kenapa saya harus diikutkan? Ya kamu harus diikutkan, kayak gitu. Jadi ada situasi saling menyalahkan kalau saya melihatnya seperti itu. Dan nggak tahu mana yang salah juga, karena ini semua menjadi relatif kalau situasinya seperti ini, dan semua pasti ada pembenarannya. Wow. Transformasi, death, atau ya memang ada yang dihukum keras, ya, something like that. Kalau saya merasanya, saya mungkin ini hanya cerita segelintir ya, tapi selain transformasi ini juga mungkin punya cerita seperti itu ketika ada hal yang sebenarnya fatal terjadi. Dan itu sebenarnya somehow bisa dilihat bahwa itu kayak ada pembenarannya gitu, karena dia melakukan untuk kepentingannya dia sendiri. Strength ini tetap semua, Leo itu adalah energi di mana dia berkuasa, dia titah, raja. Leo kan raja. Jadi pada akhirnya kebenaran adalah milik yang berkuasa. Wow. Namun demikian kita juga bisa melihat bahwa walaupun ini ada kewenangan yang paling utama, tapi tetap aja semua niatnya adalah untuk kebaikan bersama. This is so absurd, ya. Kalau saya lihat seperti itu, ini ada situasi di luar, ya. Ada hal yang sebenarnya fatal. Fatal itu artinya menyebabkan kehidupan seorang bisa terambil, dan ini jelas terlihat bahwa ini adalah untuk kepentingan seseorang, atau paling nggak pada saat itu dia berpikir keuntungannya diri sendiri, dan memang akhirnya sudah ada keputusannya, keputusan dari yang paling berwenang, dan apapun keputusannya kita yakin bahwa itu adalah untuk kebaikan bersama, karena dia juga bukan orang kemarin yang baru menemui situasi ini. Apapun yang sudah menjatuhkan vonis atau menjelaskan siapa yang salah, ya itu adalah kebenaran yang kita bisa ambil, karena itu adalah sudah melewati semua proses, something like that. Every thought you think has an effect, negative or positive, on every cell of your body. So a quiet mind creates a healthy body. Jadi situasi yang kontroversi ini, dan ini sangat kental sekali hari ini, di bacaan hari ini, itu membuat kita tidak berhenti berpikir. Pasti sebagian dari kita ingin menyalahkan, ingin marah, ingin apapun, apalagi kalau kita terlibat langsung. Tapi kayak ini seperti diingatkan, ya, kita menjadi marah, kita menjadi tidak suka, itu adalah karena cara berpikir kita. Kalau kita membalik atau kita mencoba melihat dari cara yang berbeda, maka semua juga berbeda. Anyway, ketika kita membiarkan kemarahan, energi-energi yang shadow tadi menguasai kita, ya kita dengan mudah sedang mengarah pada situasi tubuh atau juga mental yang tidak sehat. Itu aja yang ingin dikasih tahu di sini, sehingga kalimatnya bisa dibalik. Kalau kita dengan sengaja mengarah pada posisi di mana kita mampu melihat secara terbuka dari berbagai sudut pandang dan tidak membuat kita
terbakar emosinya, maka kita tidak terbakar, dan fisik kita serta mental kita juga tidak terpengaruh, maka ya kita cool aja, sepertinya itu. Oke, wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.